Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menopang kehidupan kita dan memberkati kita dengan keajaiban-keajaiban. Dan kalau kita ada adalah anugerahnya saja. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang bertata di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berseru kepadamu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Allah yang maha kuasa dan maha baik, maha mulia, dan Allah yang maha kasih, yang mengasihi kami orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur kepadamu untuk seluruh keberadaan kami, hidup kami. Dan kalau kami ada sebagaimana keadaan kami, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi ada Engkau yang menopang kehidupan ini dan tak pernah membiarkan kami sedetik pun. Kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, tolong kami, ampunilah segala dosa kami. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus dan layakkanlah kami. Untuk pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya secara sederhana. Karena itu mohon Tuhan, tolonglah kami oleh Roh-Mu. Berilah kami kemampuan untuk memfokuskan diri dan mendengarkan dengan lebih dalam, dengan sungguh-sungguh renungan firman Tuhan ini. Dan kiranya Engkau memberkati agar iman kami bertumbuh dan hidup kami pun boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu berdasarkan firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah di dalam Mazmur pasalnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia, yaitu Tuhan semesta alam, jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau Mazmur pasal 1 kita telah melihat bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kalau di Mazmur pasalnya yang kedua ini kita bisa melihat orang-orang atau bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, di mana mereka merenungkan, yaitu di sini diterjemahkan mereka-reka, ya, mereka-reka atau memikirkan tentang memikirkan dengan dalam bagaimana mereka bisa bersama-sama melawan Tuhan. Tetapi bukan saja Tuhan dan orang yang diurapinya, atau di dalam bahasa Ibrani yaitu Mesiasnya. Ya. Jadi bangsa-bangsa ini bukan saja membenci dan mengadakan perlawanan terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap hamba pilihannya. Mereka bersama-sama memberontak, ya, tidak mau ada di bawah pemerintahan Tuhan dan raja yang ia telah tetapkan atas mereka.
di dalam pasal 2 ayat yang ketiga. Nah saudara, apa yang bangsa-bangsa dan para pembesar ini lakukan dalam skala internasional, kita manusia lakukan dalam skala personal. Bukankah kebanyakan waktu hal yang mengisi pikiran kita, yang membuat kita gelisah, menghabiskan waktu untuk rencana kita yang seringkali kita anggap begitu penting, adalah hal-hal yang sia-sia di dalam ayat yang ke-1. Hal-hal yang sia-sia atau kosong atau tidak bernilai dikontraskan dengan hal-hal yang penuh substansi yang hanya dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan waktu kita mau menempatkan hidup kita di bawah firman-Nya. Nah saudara, kita mungkin bukan diktator yang menindas rakyat, tetapi kita suka mendikte orang lain, menindas mereka dengan kata-kata kita. Kita mungkin bukan koruptor keuangan, ya, atau orang yang korupsi, tapi kita kerap mengkorupsi waktu demi kemauan kita sendiri. Nah, dalam hal ini saudara, setiap bentuk pemberontakan, entah itu berskala besar, internasional maupun secara pribadi, personal, adalah pemberontakan melawan Tuhan dan Rajanya. Nah, dari sononya, ya dari sananya saudara, setiap kita mau jadi Tuhan atas hidup kita dan setiap pilihan yang kita buat. Nah, kalau saudara ingin tahu bagaimana respon Tuhan untuk setiap bentuk pemberontakan manusia, mari kita lihat di dalam ayat yang 4. Ia tertawa. Ya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi Tuhan tertawa. Ini adalah tertawa yang mengejek kelakuan manusia berdosa. Kita mengira setiap pemberontakan kita terhadap Tuhan membuat kita semakin bebas. Tetapi ternyata saudara, pemberontakan kita itu justru membuat kita semakin terikat dan terpenjara. Sebagian dari kita bisa merasakan konsekuensi dan kepedihannya bahkan di saat ini, hari ini. Tangan yang tadinya kita acungkan melawan Tuhan sekarang menjadi tangan yang kelabakan mengatasi akibat dari perlawanan kita atau akibat dari permusuhan kita dengan Tuhan. Saudara, tertawanya Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak netral terhadap dosa dan pemberontakan manusia. Tuhan akan menjatuhkan penghakimannya atas setiap pelanggaran dan perlawanan manusia. Dan itu Ia mulai dengan menempatkan raja pilihannya di dalam ayat yang ke-9. Nah, berbeda dengan raja-raja dunia, raja ini saudara adalah orang benar yang mencintai dan merenungkan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Bukan itu saja, orang benar ini Tuhan sebut sebagai anaknya sendiri. Seperti di dalam ayat yang ke-7, anakku engkau. Artinya saudara, ia mempunyai relasi yang amat dekat dengan Tuhan, bagaikan seorang anak dengan ayahnya. Nah, ia juga diberikan otoritas dan kuasa atas setiap bangsa, bahkan seluruh pelosok ya jagat raya ini. Nah, saudara, Tuhan Allah memberikan raja ini otoritas tertinggi dan juga final untuk menghukum dan memerintah bangsa-bangsa. Nah, itu sebabnya saudara, hanya ada dua macam respon yang bisa diberikan. Yaitu respon pertama adalah terhadap pemberontakan dengan konsekuensi pasti yang fatal. Binasa pada hari penghakiman. Persis seperti orang-orang fasik yang tidak akan tahan pada hari penghakiman di Mazmur pasal 1. Firman Tuhan atau kitab suci berulang kali mengatakan tidak ada satupun manusia ya ataupun negara superpower manapun dalam dunia ini yang akan bertahan menghadapi panasnya murka Allah terhadap dosa dan pemberontakan kita. Tapi ada respon yang kedua saudara. Respon yang kedua itu apa? Itu bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah saudara, itu di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Atau berhenti memberontak dan tunduk kepada Tuhan dan Rajanya, orang benar itu, anak yang telah Ia tetapkan untuk memerintah kita. Di dalam ayat 11 dan 12. Ya, ayat 11 dan 12 lebih baik diterjemahkan, ciumlah sang anak itu, yang merupakan bentuk cinta pengabdian dan hormat yang sangat
terhadap seseorang. Nah saudara, seperti Mazmur pasal 1 dibuka dengan kata-kata berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 2 diakhiri dengan kata-kata berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi saudara, kebahagiaan tertinggi dan berkat terbesar dijamin oleh kedua Mazmur yang membuka kitab doa dan pujian ini. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan menemukan, mendapatkan berkat dan kepuasan sejati hanya di dalam Dia. Segala perlindungan di luar Dia tidak akan menjamin keamanan yang sejati, tetapi malah berakhir pada kebinasaan atau kehancuran secara total. Saudara, kita tidak mungkin bisa berlindung dari Tuhan. Kita hanya bisa berlindung di dalam Tuhan. Itulah perlindungan yang Yesus berikan, yang Mesiasnya Allah, Raja pilihannya yang agung itu dapat berikan pada setiap orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Dan sekali lagi, marilah kita hidup bijaksana. Dengan apa saudara? Dengan kita beribadah kepadanya. Hidup bijaksana, menerima pengajaran melalui firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dan berhentilah memberontak, tunduklah kepada Tuhan dan Raja pilihannya, orang benar itu, anak Allah itu, yang telah ditetapkan untuk memerintah setiap kita. Sehingga kita diberkati, diselamatkan, diberikan pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Tuhan yang mengasihi kami dan yang terus memberikan firman-Mu untuk terus kami renungkan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kalau kami boleh membaca dan merenungkan Mazmur pasal 2 untuk mengingatkan setiap kami terhadap pemberontakan kami, baik secara luas, secara besar-besaran, secara internasional, maupun pemberontakan hidup kami tiap-tiap hari melawan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Berilah kami hati yang bijaksana untuk hidup bagi Tuhan. Hidup takut akan Engkau, menghormati Engkau, serta mentaati firman. Hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami membuang perilaku yang melawan Tuhan selama ini. Karena itu tolonglah kami orang yang lemah dan berdosa ini. Kasihanilah kami. Dan biarlah firman-Mu dapat kami hidupi, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.